Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat TPJ Kalimah Sada yang dirahmati oleh Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zakaria di TPJ Kalimah Sada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan satu buah ijazah untuk sahabat semua, yaitu doa Sulaiman, atau lebih sebagian orang mengatakannya adalah Hizib Sulaiman. Nah, namun sebelumnya sejarah atau sedikit manfaat dari Hizib Sulaiman akan saya kisahkan di kisah Wali Paidi berikut ini, dan juga orang-orang di sekitar Wali Paidi. Baik, bagaimana kisahnya dan simak juga ijazahnya berikut ini. Sahabat TPJ Kalimah Sada yang dirahmati oleh Allah, kita flashback kembali ke siapa sebenarnya Wali Paidi ini. Wali Paidi ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Nah, Wali Paidi ini adalah anak terakhir dari ketiga bersaudara ini tadi. Seorang kakaknya juga bernama Kiai Soleh yang sekarang menjadi guru di daerah Kediri. Nah, Kiai Soleh ini juga mempunyai pondok kecil dan mempunyai santri-santri di desa seperti biasa. Dan Wali Paidi sangat senang sekali melihat saudara-saudara tuanya menjadi orang semua, menjadi sukses, dan tentunya di dalam bidang keagamaan. Lain halnya dengan Wali Paidi atau Kang Paidi, Bapak Paidi kecil. Ini semenjak kecil beliau lebih suka merawat orang tuanya, karena kakak-kakaknya sudah berpisah. Kang Paidi ini lebih suka untuk bersama dengan orang tuanya mengabdi kepada orang tuanya. Nah, setelah lulus aliyah atau setara SMA, orang tua dari Wali Paidi ini mendapat isyarah atau mimpi. Abah dari Kang Paidi ini mendapat isyarah mimpi bertemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Waktu itu di saat Kang Paidi ini sudah lulus aliyah atau setara SMA. Nah, kemudian orang tua dari Kang Paidi ini berencana untuk menitipkan atau memondokkan Kang Paidi ini ke daerah Jombang, Jawa Timur, sesuai pesan dengan dari bisyarah mimpi dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Walaupun sebenarnya di dalam keluarga itu ada perdebatan. Ibu dari Kang Paidi ini sebenarnya nggak setuju kalau anaknya dipondokkan, karena beliau sangat menyayangi Kang Paidi ini, karena satu-satunya anak yang bersama orang tuanya, karena kedua kakaknya sudah berpisah, ya hanya Kang Paidi ini. Ya begitulah sifat ibu-ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Tapi beda dengan abah dari Kang Paidi. Untuk masalah akidah, beliau tidak mau mengalah. Dia bersikeras sesuai dengan isyarah mimpi yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati bahwa Kang Paidi ini harus dipondokkan di daerah Jombang, Jawa Timur. Maka dari itu akhirnya ibunya pun mau nggak mau harus menuruti, karena untuk masalah umum abah dari Kang Paidi ini mengalah. Jadi untuk masalah-masalah duniawi beliau selalu mengalah dengan ibunya. Tapi untuk masalah akidah, masalah untuk keagamaan, beliau nggak mau mengalah. Harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, singkat cerita, akhirnya diantarkanlah Kang Paidi ini ke daerah Jombang, Jawa Timur, diserahkan oleh seorang Kiai Sepuh. Kiai Sepuh ini memang terlihat seperti orang biasa, karena kegemaran beliau juga sering ke sawah dan lain sebagainya. Nah, kemudian dititipkanlah Kang Paidi ini ke pondok pesantren tersebut, diserahkan kepada Kiai bahwa nuwun sewu atau mohon maaf Yai, saya menitipkan anak saya ridho, saya ikhlas. Apapun yang akan jenengan lakukan kepada anak saya ikhlas. Bimbinglah dia supaya menjadi anak yang berguna, baik untuk agama dan untuk kemasyarakatan. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh abahnya Wali Paidi ini kepada Kiai Sepuh ini. Nah, kehidupan hari-harinya di pesantren, ya seperti halnya anak pesantren, Wali Paidi ini gampang berbaur dengan santri-santri yang lain. Cuman ya ada keunikan sendiri dari Kang Paidi ini adalah beliau ya gemar sekali merokok, dan juga kopi itu nggak pernah ketinggalan. Itu satu paket yang memang harus bersama dengan beliau. Karena
Ya kita tahulah santri-santri atau para kiai sepuh di tanah Jawa atau di Nusantara ini memang ya gemar yang namanya rokok dan kopi, begitu juga dengan wali faidi. Nah, di daerah pesantren itu juga ada seseorang yang sudah agak tua lah, ya, sudah tua sekali karena ibaratnya beliau adalah kemungkinan untuk sekarang mungkin tukang kebun ya, beliau adalah penjaga pondok untuk merawat kebutuhan pondok, mungkin nanti ada genteng-genteng bocor atau ada papan-papan di pondok itu yang lepas, maka beliau inilah yang merawat di situ. Dan beliau ini sebenarnya sudah lama juga di situ, cuman untuk usianya mungkin ya sekitar usia 35 lah. Nah, waktu itu Kang Faidi ini kan masih usia sekitar ya 17-18 karena beliau baru saja dengan baru lulus dari aliyah. Ada cerita unik dari si Mbah ini. Sebenarnya namanya itu Mbah Ahmad, cuman sering dipanggil Mbah Kemat. Karena apa? Ya karena lidah Jawa bilang Ahmad itu susah, jadi dia manggilnya Mbah Kemat. Nah, Mbah Kemat ini pada suatu waktu beliau ini karena sudah lama di pesantren. Sebenarnya beliau ini dulunya nggak berniat untuk mondok. Karena apa? Karena beliau menyadari bahwa beliau itu sebenarnya nggak bisa baca Al-Quran, dia nggak bisa baca Arab. Tapi karena di desanya waktu itu Mbah Kemat ini, Kang Kemat ini, itu teman-temannya semua pada ke pesantren. Akhirnya beliau kesepian, nggak punya teman. Nah, akhirnya beliau ikut-ikut dan hanya ikut-ikut saja. Cuman di saat yang lain ngaji, beliau hanya duduk-duduk di depan karena beliau sebenarnya mendengarkan. Cuman memang beliau nggak begitu kalau mungkin untuk sekarang orang nggak begitu mudah untuk menerima pelajaran. Jadi akhirnya beliau ya di saat yang lain mengaji, beliau sibuk nyuci kamar mandi, beliau nanti ngisi air kolam dari sumur atau padasan, itu tempat wudhu yang terbuat dari gentong, itu kalau zaman dahulu. Ya seperti hanya kalau sekarang mungkin zaman sekarang tempat cuci tangan COVID itu yang dari itu. Nah kalau dulu kan dari gentong. Nah beliau mengisi itu. Nanti kalau abah yainya mau kundur, dia menyiapkan sendal dan ikut ke rumah, nanti dia bantu-bantu ke sawah. Nah, karena memang Kang Kemat ini ya itu tadi sifatnya seperti itu, dan orangnya sebenarnya nggak begitu paham soal agama, tapi dia senang dengan agama. Dan setelah beberapa tahun kemudian Kang Kemat ini izin untuk pulang ke kampung. Ya beliau untuk pulang ke desanya karena ya memang sudah lama beliau nggak pulang. Nah, di dalam pondok ini beliau sebenarnya memang nggak bisa apa-apa. Kalau sholat, bacaan sholat Al-Fatihah dan surat-surat pendek beliau hafal. Tapi untuk doa-doa ya yang beliau hafal hanya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena apa? Karena di saat makan itulah semua santri bersama dan bareng-bareng membaca doa, akhirnya lama-lama beliau hafal. Nah, di sini menariknya beliau pulang ke kampung. Nah, di desanya itu namanya anak santri, itu pasti sangat dihormati dan sangat disegani di wilayahnya. Ya setahu orang kampung itu bahwa Mbah Kemat atau Kang Kemat ini adalah santri yang luar biasa. Di saat ada apapun, ada hajatan, ada selamatan, bahkan beliau juga disuruh untuk mengimami sholat saat di kampungnya. Nah, sampai begitu ada orang hajatan, beliau diminta untuk berdoa. Doanya apa? Yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena hanya itu yang bisa. Tapi kan orang kampung itu zaman dulu memang orang yang awam akan agama, ya aminnya ya serius sekali. Kemudian tiba-tiba pada suatu saat itu ada orang yang kesurupan. Mungkin dia telah melakukan sesuatu di lain tempat, kemudian dia kesurupan dan 1-2 hari itu nggak sembuh-sembuh. Dipanggil orang sana, panggil orang sini. Akhirnya salah satu orang yang namanya Kang Darso, itu ayah dari si anak ini. Kang Darso itu ingat, di situ kenapa kita nggak panggil Ustadz Faidi saja, Ustadz Kemat saja gitu. Si Kang Kemat ini tadi kita panggil Kang Kemat saja. Beliau kan orang pesantren, pasti tahu caranya mengatasi jin. Kata Kang Darso seperti itu. Akhirnya utusanlah Kang Darso ini kepada seseorang untuk menjemput Kang Kemat. Kang Kemat yang nggak tahu apa-apa dan merasa agak
Aneh juga kok suruh ngobatin orang kesurupan. Tapi mau gak mau dia harus datang karena memang diundang. Akhirnya Kang Kemat ini datang sekitar habis isya lah, sekitar jam 8-an beliau datang ke tempat Kang Darso ini tadi, anaknya yang kesurupan yang sekitar usia SMP lah. Ya, kemudian Kang Darso mendekati orang tersebut, anak tersebut, dipegang kepalanya sambil dibacakan doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ditiup ke tubuhnya, sembuh, jinnya keluar. Yakin seperti itu, dan itu satu keanehan, dan orang ini Kang Kemat memang luar biasa, nggak hanya agamanya yang kuat, bahkan ilmu hikmahnya yang luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kemudian setelah ngobrol ngalor ngidul, Kang Kemat kemudian pamit sekitar jam setengah 10-an, beliau pamit sama Kang Darso ini tadi, salaman, cium tangan. Kang Darso sambil dikasih sesuatu, tapi Kang Kemat ini menolak, enggak, jangan saya enggak menerima seperti itu, karena saya diwejang oleh Abah Yai, jangan menerima sesuatu sebelum kamu usia 50 tahun ke atas, katanya gitu. Usianya sebenarnya hampir menginjak 50 tahun sehingga Kang Kemat ini memang sudah sepuh ya. Nah, kemudian Kang Kemat ini tadi pulang lewat jalan seperti jalan biasa waktu zaman dulu. Memang walaupun sudah ada listrik sebenarnya, tapi masih jarang-jarang sekali. Nah, tiba-tiba di suatu tempat Kang Kemat ini dicegat oleh sosok tinggi besar hitam, matanya merah, terjun dari atas, menggeram dia. Kagetlah Kang Kemat, itu kaget, refleks dia baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar sambil gemeteran karena wujudnya memang serem sekali. Kembali lagi, nggak hilang lagi, dia baca lagi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar sampai 3 kali. Kang Kemat agak mundur ke belakang, kemudian sosok itu berangsur berkelebat masuk ke dalam hutan. Luar biasa. Kemudian Kang Kemat menarik napas lega karena memang belum pernah melihat sosok seperti itu, walaupun ya dulu waktu di pesantren pernah lah, tapi berhadapan langsung ya hanya baru itu Kang Kemat. Kemudian Kang Kemat pulang ke rumah sambil ngos-ngosan, keluar keringat dingin. Nah, kita kembali ke sosok hitam ini tadi siapa? Ternyata itu adalah jin pendunggu pohon beringin yang di pinggir jalan raya sih sebenarnya. Jadi ada pohon beringin besar gitu, dan dia kembali ke situ. Begitu sampai di situ ketemu dengan jin yang lain, ya, sosok Kunti. Kang, kenapa kamu kos-kosan? Wah, ini luar biasa, kata sosok hitam ini. Itu ternyata adalah jin genderuwo. Selama saya ribuan tahun dari jin, jadi jin, baru kali ini saya akan dimakan manusia. Katanya seperti itu. Loh, kok bisa Kang? Ya, bisa. Begitu saya ketemu manusia, tadi saya menyerupi seseorang, katanya. Saya masuk ke seseorang karena orang itu udah kurang ajar di tempat saya. Begitu saya cekat orang yang mengobatin itu, tiba-tiba dia membaca doa makan. Berarti kan saya mau dimakan, katanya. Luar biasa, zaman sekarang ada manusia yang doyan makan jin, katanya seperti itu. Ya udah, genderuwo ini akhirnya ya sudahlah, mungkin orang itu hebat bisa sampai makan genderuwo, katanya gitu. Nah, kita kembali lagi ke Kang Kemat ini tadi. Pada satu waktu Kang Kemat memang sudah lama di desa, dia sangat kangen sekali. Kangen dengan suasana pondok karena memang beliau mengabdi lah hidup di pondok, walaupun sebenarnya beliau juga sudah menikah. Beliau ada istri dan beliau punya 2 orang anak. Nah, kemudian beliau kangen sekali ke pondok, ingin ngobrol sama Abah Yai. Memang Abah Yai pondok itu orangnya sangat super sekali dan sangat kulino, istilahnya itu dekat sekali dengan Kang Kemat ini tadi. Tempat pondok di Jombang yang tempat pesantrennya Kang Wali Paidi ini tadi. Nah, kemudian pada satu saat beliau ini, ya namanya dulu, zaman dulu tuh ada telepon genggam kecil gitu ya, yang masih ada tanduknya. Ya sekitar tahun-tahun 2000 pada zamannya Wali Paidi ini tadi kan sekitar tahun 2000-an. Nah, itu memang mau telepon ke pondok kok nggak ada pulsa. Akhirnya ya beliau berinisiatif lah, saya mau cari tahu kabar di pondok gimana, siapa tahu nanti saya suruh balik lagi ke sana. Beliau jalan kaki cari tempat orang jualan pulsa lah, konter gitu. Nah, memang tempatnya jauh karena di pedesaan ya, jalan kaki, belum ada kendaraan. Zaman dulu masih jarang lah, kalau sudah
sekitar habis Isya itu sudah sepi sekali. Nah kemudian beliau jalan, tempatnya sudah sekitar 10-15 menit ya beliau berjalan itu terasa kebelet mau pipis. Waktu mau kebelet mau pipis, tinggal kok waduh ini kok nggak ada tempat buang air kecil. Nah, kemudian beliau tengok niku tuh di bawah tanah itu ada tulisan yang copot ya, kotor. Tadinya mungkin ditempel di apa itu, kemudian jatuh nggak daun. Nah tulisan dia baca toilet. Wah mungkin ini toilet katanya. Padahal itu sebenarnya pohon gede ada tulisannya toilet. Nah, beliau ke pinggir jalan, beliau buang air kecil di situ sambil jongkok, kemudian ambil daun untuk bersih karena memang beliau juga heran kok mau sah toilet di tempat seperti ini katanya gitu. Ini seharusnya ini nggak mungkin ada toilet, tapi sudahlah memang dia kebelet akhirnya buang air kecil di situ. Sudah selesai beliau berdiri, tiba-tiba sebelum beliau baru menginjak ke jalan raya ada sesuatu jatuh dari atas seperti apa ya, suaranya kencang sekali, bung gitu, jatuh dari atas. Kaget beliau nengok ke belakang, ketemu sosok hitam yang kemarin gede tinggi gitu, menggerang. Kamu sudah kurang ajar, kata sosok hitam tadi. Karena kemarin sudah pernah ketemu ya beliau walaupun sedikit agak merinding ya diberaniin. Kurang ajar gimana katanya? Kamu sudah mengotori tempat saya, kamu sudah mengencingi tempat saya, rumah saya. Loh, saya nggak merasa mengencingi tempat kamu. Apa buktinya? Ini saya kencing di toilet. Nah, sosok hitam tadi garuk-garuk kepala bingung, toilet mana nih? Kok ada toilet? Kemudian sosok genderuwo ini tadi ngelihat tulisan yang ada di situ. Ya. Tulisan yang ada di situ, dia kembali ngelihat kepada Kang Kemat. Nah, Kang Kemat kan biasa pakai baju baju takwa, baju muslim, pakai peci hitam, tuh sarungnya dikalungin kayak gini karena memang enggak buat dipakai itu tuh enggak. Kemudian sambil ngantongin kacamata, memang usianya sudah sepuh, kalau baca beliau harus pakai kacamata. Kemudian si sosok hitam ini tadi, kamu nggak bisa baca? Ya bisa, kalau saya nggak bisa baca nggak mungkin saya mondok kan gitu. Terus kamu itu bawa apa? Ini kacamata. Kenapa kamu bawa kacamata? Jin goblok, saya bawa kacamata karena saya nggak kuat bawa kaca lemari. Nggak mungkin saya ngantongin kaca lemari, makanya saya ngantongin kacamata, kata Kang Kemat agak sedikit sewot. Bukan itu maksud saya, kata genderuwo ini tadi. Kacamata itu fungsinya buat apa? Kacamata ya buat baca, kalau kaca spion ya buat di kendaraan, kan gitu kata Kang Kemat. Makin sewot juga genderuwo ini. Kalau kamu pakai kacamata dipakai buat baca tulisan itu, kata genderuwo. Kemudian dipakailah sama Kang Kemat ini. Dia heran, ada apa sebenarnya dipakai? Dia baca tulisan, diambil karena sebagian ketutup daun, diangkat begitu. Ternyata tulisannya bukan toilet, tapi telolet om gitu. Gitu. Waduh, berarti subhanallah saya salah ini. Kemudian genderuwo itu ngomong, makanya kalau satu saat baca yang benar. Itu tulisan milik anak-anak yang dibuang di situ buat menghadang truk yang sedang lewat atau bis supaya mengeluarkan suara telolet katanya. Oh iya ya. Ya maaf, saya kan nggak tahu tadi tulisannya di bawah. Saya kira toilet, ternyata telolet, kata Kang Kemat itu. Nggak bisa, kamu harus tanggung jawab, kata genderuwo. Tanggung jawab gimana? Kamu harus bersihkan tempat saya. Loh, itu kan pohon. Gimana saya membersihkan? Ya terserah kamu, yang penting kamu harus membersihkan tempat saya. Kamu harus dihukum, kata genderuwo itu. Kang Kemat kemudian mundur ke belakang. Dia ingat, sewaktu-waktu dia tiba-tiba di telinganya ada suatu bisikan dan tiba-tiba beliau itu hafal dengan bisikan itu. Apakah itu? Beliau dibisikkan dalam bisikannya kalimat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inda kholati surati Sulaiman minal masyriq ilal maghrib bizatihi wa sifatihi wa quwatihi wa Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaka Sulaiman minal masyriq ilal maghrib jinna wa insa wa riha wa ghamama wa salama tasliman katsira jalla jalaluhu ya iblis syaitani fi dzulumati wan nur
Rabbana taqabbal Sulaiman nabna Daud alaihissalam birahmatika ya arhamar rahimin. Panjang doanya, tapi begitu sekali bisikan beliau hafal dan dia tidak membaca sebenarnya. Kang Kemat ini hanya mengadakan tangan sambil mendengar kalimat yang ada di telinga itu tadi. Begitu sudah selesai, genderuwo itu kemudian menjadi kecil, terus menjadi asap, terus hilang. Genderuwo itu terus hilang. Nah, di sebelah genderuwo ini tadi yang sempat menanya memang ada sosok putih, mungkin zaman sekarang bilangnya kuntilanak. Tapi Kang Kemat, bodo amat, dia jalan kembali. Sementing genderuwo itu udah nggak ngamuk kan, dia pergi, dia berjalan, tapi habis itu dia ingat kembali, balik lagi beliau nanya, mendekati sosok kuntilanak itu. Mbak, mau nanya, sampean punya pulsa nggak? Kata Kang Kemat tadi. Kunti ini cuma cekikikan, terus jawab, sampean ini aneh, saya ini jin penunggu pohon, bukan penunggu konter. Kalau sampean mau cari pulsa ya di konter, bukan di sini tempatnya. Oh ya udah, ngomong nggak usah nyolot, kata Kang Kemat. Kemudian dia pergi ke tempat orang jualan pulsa tadi. Setelah singkat ceritanya, beliau sudah mendapatkan pulsa, kemudian beliau menghubungi pondok pesantren. Memang di sana sebenarnya mau ada pengajian, maka Kang Kemat ini diminta kembali untuk ke pesantren di mana tempat Kang Paidi ini tadi mondok. Nah, sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah, ini cerita wallahu a'lam bishawab, memang ada kisah seperti itu. Nah, dari sini salah satu manfaat yang dapat sahabat ambil semua, bahwasanya orang mengucapkan sesuatu, orang melafalkan doa sesuatu berdasarkan dengan keyakinan, maka akan tumbuh atau mendapatkan suatu manfaat. Ya, seperti hanya doa sepele, hanya doa makan dapat mengusir genderuwo. Kemudian hanya dengan mendengarkan doa Sulaiman dan mengaminkan sesuatu yang di telinga dengan yakin kepada Allah, maka apapun yang mengganggu dia akan sirna. Doa Sulaiman ini dapat sahabat terima ijazahnya, dapat sahabat jalankan dan dihafalkan saja dan dibaca rutin waktu subuh terutama. Tapi kalau akan lebih baik maghrib dan subuh. Tapi kalau sahabat yang saya terima dari kakek saya dulu, doa Sulaiman dibaca setiap pada sholat subuh. Di mana ijazah hizib Sulaiman ada di deskripsi bawah. Nanti sahabat bisa langsung klik di deskripsi video ini. Sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah, saya ulangi kembali lagi kalimat dari doa Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inda khala fi surati Sulaiman minal masyriq ilal maghrib li zatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaka Sulaiman minal masyriq ilal maghrib jinna wa insa wa riha wa ghamama wa salama tasliman katsira jalla jalaluhu ya iblis syaitani fi dhulumati wan nur. Rabbana taqabbal Sulaiman ibna Daud alaihissalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dapat dijalankan oleh siapapun sahabat TPJ Kalimasada yang berminat. Doa ini ada sebagai benteng pelindung diri kita dari gangguan hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kita dapat dibaca saat kita di tengah hutan, di tempat yang angker, di rumah kosong, atau di saat kita mendaki gunung yang sering banyak gangguan seperti itu. Maka sebelum kita beraktivitas, bacalah doa Sulaiman, insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati Allah semua. Kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Sampai jumpa kembali dalam kisah Wali Baiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.